Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas data dengan menggunakan soft file atau aplikasi SPSS. Gitu. Jadi pertama kita siapkan data tentunya. Dalam hal ini di sini saya sudah menyiapkan data untuk melakukan uji normalitas. Jadi datanya di sini adalah data umur, ya, data umur. Kemudian di sini ada datanya usia. Nah, otomatis ini adalah jenis data numerik, gitu ya, karena datanya adalah berupa angka tapi tidak dikategorikan, gitu. Jadi kita akan melakukan uji normalitas. Nah, bagaimana kemudian tahap awalnya? Nah, berarti kita nanti akan belajar bagaimana caranya kita menginterpretasikan data dari hasil uji statistik ini, baik secara deskriptif, yaitu bisa dengan hitung dan melihat gambar. Kemudian yang kedua dengan cara analitik, yaitu dengan melihat hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Baik, sekarang kita bisa memulai. Yang pertama yaitu kita bisa mengklik tombol analyze di sini, ya, tombol analyze, kemudian deskriptif, kemudian setelah itu kita klik di explore. Jadi seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini adalah variabel kita. Kemudian dimasukkan pada kolom dependent list. Jadi silahkan diklik panah di sini, diklik saja. Kemudian selanjutnya kita centang yang di sini, kita tekan yang di bot. Jadi kita maksudnya adalah nanti akan menampilkan hasil statistik dan juga hasil dari gambarnya juga, gitu. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengklik kolom di statistik ini. Jadi silakan diklik kolom di statistik. Kemudian kita mengklik sudah secara default saja, tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian selanjutnya kita bisa mengklik di isian yang selanjutnya, yaitu di plot. Kita klik plot, kemudian kita checklist yang faktor level, kemudian kita klik juga yang histogram, kita klik juga yang normality plot with test. Jadi kita mau menampilkan hasil uji normalnya secara deskriptif juga, gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan di outputnya SPSS. Jadi akan ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan di data, Windowsnya di data, dan ini adalah di outputnya. Biasanya di sini ada tulisannya output seperti ini. Nah, ini artinya adalah ini hasil output dari aplikasi yang sudah kita jalankan. Di sini bisa kita lihat dari data deskriptif. Oke. Jadi kalau kita tadi melihat usia, ya, umur responden, n di sini adalah jumlahnya. Jadi n di sini ada 299 responden yang kita analisa. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah angka-angka seperti standar deviasi, squareness, kurtois. Nah, kenapa di deskriptif ini sangat penting? Karena nanti angka-angka ini yang akan kita gunakan dalam rumus deskriptif yang hitung. Jadi kita akan melihat di deskriptif yang hitung dari standar deviasi, squareness, dan kurtois. Kalau kita masih mengingat sebelumnya, rumus untuk melihat deskriptif hitung yang pertama adalah melihat varians data. Varians data dengan melihat jadi kita bisa melihat secara deskriptif hitung, yaitu yang pertama adalah melihat dari perhitungan varians data, di mana rumusnya adalah simpang baku, atau di sini ditampilkan standar deviasi dibagi rata. Jadi dibagi oleh minnya,
rata adalah min. Jadi nanti rumusnya untuk melihat hitung varians adalah standar deviasi 5,79 dibagi dengan rata min ini 39,84 dikalikan 100. Jadi ketika nanti hasilnya kurang dari 30%, maka data tersebut disebut normal. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lihat adalah di nilai squaredness ini. Jadi nilai squaredness ini rumusnya yaitu menghitungnya rasio squaredness dibagi standar error. Jadi squaredness dibagi dengan standar error. Nah, ketika nanti hasilnya adalah rentang minus 2 sampai 2, maka itu dikatakan normal. Kemudian hal yang sama juga pada deskriptif hitung kurtosis. Ketika nanti menghitung rasio kurtosis yaitu nilai kurtosis dibagi dengan standar errornya, ketika hasilnya minus 2 sampai 2, maka ini dikatakan normal. Yaitu tadi melihat untuk deskriptif yang hitung. Selanjutnya kita akan melihat deskriptif yang gambar. Jadi yang pertama adalah kita melihat dari gambar histogram. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa histogram adalah diagram batang di mana kita menarik kurva dengan kesimetrisan antara kanan dan kiri. Jadi ketika ini simetris antara kanan dan kiri, maka ini bisa dikatakan normal. Kemudian untuk melihat gambar selanjutnya, nah ini adalah contoh dari stem and leaf plot. Nah ini juga sama seperti histogram, kita melihat kurva juga yang puncaknya di tengah tapi posisinya ini miring atau horizontal seperti ini. Jadi kita bisa menarik kurva, kalau posisi puncaknya tepat berada di tengah, maka ini kita simpulkan bahwa datanya adalah normal. Kemudian yang selanjutnya adalah normal Kiki plot, di mana dikatakan normal ketika titik-titik berada di sekitar garis. Nah, kita lihat di sini bahwa titik-titik ini berada di sekitar garis, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah extended normal Kiki plot, juga sama, jadi tersebar di sekitar garis. Nah ini menunjukkan bahwa yang normal adalah ketika ini tersebar di sekitar garis. Nah ketika nanti ada data yang ekstrim, nah akan ditampilkan seperti ini. Jadi menjauh dan ekstrim. Jadi perbedaannya ekstrim dibandingkan dengan data yang lain. Ada titik di seperti ini. Nah ini menunjukkan bahwa ada data yang ekstrim. Jadi menurut extended normal Kiki plot ini, data ini mungkin tidak terdistribusi normal karena ada data yang ekstrim seperti ini. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini adalah box plot. Kita lihat box plot, kita membandingkan kesimetrisan antara kotak di atas dan kotak di bawah ini. Nah kemudian kita lihat, kalau kita lihat dari gambar tersebut terlihat tidak simetris gitu. Jadi bisa jadi ini datanya tidak normal. Nah ini tadi adalah bagaimana cara kita menentukan normal tidaknya suatu data dengan metode deskriptif. Memang kalau kita melihat pada metode deskriptif ini biasanya memang ada perbedaan gitu dari beberapa gambar gitu. Nah, kenapa kemudian deskriptif ini lebih ke subjektivitas begitu, tapi akan dimudahkan dengan hasil dari analisis atau metode analitiknya, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mana yang kita lihat dari data yang sudah kita analisis tadi, apakah dengan uji Kolmogorov atau Shapiro-Wilk untuk melihat data ini normal atau tidak. Nah, kembali lagi kita harus melihat pada jumlah respondennya. Tadi disebutkan bahwa N-nya adalah 299, sehingga 299 itu memenuhi syarat untuk Kolmogorov-Smirnov, yaitu respondennya lebih dari 50, sehingga yang perlu kita lihat adalah di uji yang Kolmogorov. Nah, kemudian yang dilihat di mana? Yang dilihat adalah di signifikansinya. Jadi kita lihat signifikansinya.
Signifikansinya menunjukkan bahwa 0,00. Nah, sehingga disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi normal gitu. Kenapa? Karena p-value kurang dari 0,05. Karena sebagai syaratnya dikatakan normal ketika p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikator tadi kenapa kemudian ada beberapa gambar yang menunjukkan tidak normalitas, karena ada beberapa data yang ekstrim atau yang perbedaannya sangat mencolok dibandingkan data yang lain. Nah, itulah bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu data di penelitian kita yang kita analisa, apakah persebarannya normal atau tidak. Sehingga ketika ini tidak normal, otomatis tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Tapi sebenarnya kita masih bisa melakukan proses lagi, yaitu untuk merubah skala data yang tidak normal menjadi normal dengan melakukan yang disebut dengan transformasi data. Nah, transformasi data ini nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.